Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Solidin Aziz, NIM 220401010027 dari kelas IF 602. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview laporan jurnal untuk tugas UTS mata kuliah Teori Informasi. Adapun judul jurnal yang akan saya presentasikan pada kali ini, yang pertama judulnya adalah Analisis Pemahaman Mahasiswa Baru Rumpun Matematika Universitas Negeri Semarang terhadap Konsen Probabilitas, yang tahun terbit 2024, penulis Eka Ardelia dan kawan-kawan. Yang kedua, peranan visual thinking berbasis computational thinking dalam penyelesaian masalah statistik dan probabilitas. Tahun terbit 2024, penulis Rusmini dan Muhammad Rizku Mazali. Yang terakhir, analisis berpikir probabilistik dalam menyelesaikan soal HEUTS ditinjau dari kemampuan numerisasi. Tahun terbit 2023, penulis Avita Nurmala dan Nining Stianing. Kata kunci dari eh, ketiga jurnal tersebut untuk konsep probabilitas, jurnal pertama ada, yang kedua dan ketiga tidak ada. Kemudian yang pemahaman, jurnal pertama ada, kedua kedua dan ketiga tidak ada. Rumpun matematika, jurnal pertama ada, kedua dan ketiga tidak ada. Mahasiswa baru, untuk jurnal pertama ada, kemudian jurnal yang kedua dan ketiga tidak ada. Kemudian visual thinking, untuk jurnal pertama tidak ada, untuk yang kedua ada, dan ketiga tidak ada. Penyelesaian masalah, jurnal pertama tidak ada, jurnal kedua ada, dan jurnal ketiga tidak ada. Compositional thinking, untuk jurnal pertama dan ketiga tidak ada, untuk yang kedua ada. Kemudian kemampuan probabilitas, jurnal pertama dan kedua tidak ada, yang ketiga ada. HEUTS, untuk jurnal pertama dan kedua tidak ada, yang terakhir ada. Kemudian kemampuan numerisasi, jurnal pertama dan kedua tidak ada, untuk jurnal ketiga ada. Masalah dari ketiga jurnal tersebut, untuk yang pertama, banyak mahasiswa baru jurusan matematika mengalami kesulitan dalam memahami dasar-dasar konsep probabilitas. Hal ini dapat menghambat pembelajaran lanjutan di bidang statistik dan matematika terapan. Jurnal yang kedua, siswa sering kesulitan menyelesaikan soal probabilitas karena kurangnya kemampuan berpikir visual dan logika. Algoritmik kurikulum konvensional belum sepenuhnya mendukung pengembangan cara berpikir tersebut. Masalah jurnal yang ketiga, kemampuan berpikir probabilitas siswa dalam menyelesaikan soal high order thinking skill belum optimal, terutama bagi yang memiliki kemampuan numerisasi rendah. Inilah menjadi tantangan dan pengembangan pembelajaran berbasis kompetensi. Inovasi untuk jurnal yang utama, yang yaitu menggunakan survei berbasis instrumen kuantitatif untuk mengevaluasi pemahaman probabilitas mahasiswa secara menyeluruh. Yang kedua, menyediakan klasifikasi tingkat pemahaman yang bisa digunakan sebagai dasar pengembangan pengembangan kurikulum awal atau program artikulasi. Inovasi untuk jurnal yang kedua menggabungkan visual thinking dan computational thinking dalam konteks pembelajaran probabilitas. Yang kedua menawarkan pendekatan yang lebih umum digunakan di kelas matematika, yakni menyu memvisualisasikan konsep probabilitas dengan bantuan strategi berpikir komputasional. Inovasi jurnal yang ketiga, menganalisis hubungan antara kemampuan numerisasi dan kemampuan berpikir probabilistik untuk menyelesaikan soal HEUTS. Kemudian yang kedua menggunakan pendekatan kombinasi antara pengukuran numerisasi dan keterampilan berpikir tingkat tinggi untuk mengkaji performa siswa secara holistik. Hasil dan manfaat dari jurnal yang pertama, sebagian besar mahasiswa baru rumpun matematika masih memiliki pemahaman yang kurang memadai terhadap konsep probabilitas dasar. Tingkat pemahaman bervariasi, ada yang sangat baik, namun sebagian cukup signifikan, belum menguasai konsep penting seperti ruang sampel dan peluang kejadian majemuk. Manfaat hasil penelitian ini dapat menjadi dasar bagi perguruan tinggi untuk merancang program penguatan materi probabilitas pada awal perkuliahan atau martikulasi agar mahasiswa lebih siap menghadapi materi statistik dan matematika lanjut. Untuk hasil dan yang jurnal kedua, pembelajaran dengan memaksimalkan visual thinking
model Vera dan berbasis computational thinking baik belajar secara daring maupun luring sangat signifikan dalam meningkatkan kemampuan pemecahan masalah statistik dan probabilitas mahasiswa, serta sangat efisien dilakukan pada saat di kelas atau sebagai motivasi pada waktu belum dimulai pembelajaran. Pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan visual thinking dan computational thinking efektif meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam memahami dan menyelesaikan masalah statistik dan probabilitas, terutama soal-soal yang memerlukan pemikiran kritis. Manfaatnya adalah model pembelajaran ini dapat dijadikan alternatif mode pengajaran yang lebih inovatif dan interaktif sehingga mempermudah siswa dalam memahami konsep abstrak serta meningkatkan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Hasil yang manfaat jurnal yang ketiga, dari hasil analisis data di atas, kemampuan berpikir probabilistik siswa kelas 11 di SMK Muhammadiyah Surakarta dalam menyelesaikan soal HEUTS masih belum maksimal. Siswa dengan kemampuan numerisasi rendah dan numerisasi sedang memiliki kemampuan berpikir probabilistik pada level 1 yaitu subjektif. Pada level ini, siswa dapat menuliskan informasi seputar dengan permasalahannya, diketahui dan ditanya, sedangkan siswa dengan kemampuan numerisasi tinggi memiliki kemampuan berpikir probabilistik pada level 2 yaitu transisi. Pada level ini, siswa mampu memprediksikan jawaban penyelesaian soal yang didasarkan pada pendapat pribadi secara kuantitatif, tapi tetap mempertahankan pendapat pribadi memprediksi hasil dari suatu kejadian berdasarkan pada pendapat secara kuantitatif. Kemampuan numerisasi memiliki korelasi dengan kemampuan berpikir probabilistik siswa dalam menyelesaikan soal HIUTS. Siswa dengan numerisasi yang baik lebih mampu mengaplikasikan konsep probabilitas secara sistematis dan kritis. Manfaat, temuan ini menekankan pentingnya pengembangan kemampuan numerisasi sebagai fondasi untuk meningkatkan keterampilan berpikir probabilistik sehingga dapat membantu guru dalam merancang strategi pembelajaran yang tepat sasaran. Penjelasan dari jurnal yang pertama, jurnal ini berjudul Analisis Mahasiswa Baru Rumpun Matematika Universitas Negeri Semarang terhadap konsep probabilitas, ditulis oleh Eka Aprilia dan kawan-kawan pada tahun 2024. Hasil dapat menghambat pembelajaran lanjutan di bidang statistik dan matematika di depan. Adapun inovasi dari jurnal ini adalah satu, menggunakan survei berbasis instrumen kuantitatif untuk mengevaluasi pemahaman probabilitas mahasiswa secara menyeluruh. Kedua, menyediakan klasifikasi tingkat pemahaman yang bisa digunakan sebagai dasar pengembangan kurikulum awal atau program artikulasi. Hasil dari penelitian jurnal ini adalah sebagian besar mahasiswa baru rumpun matematika masih memiliki pemahaman yang kurang memadai terhadap konsep probabilitas dasar. Tingkat pemahaman bervariasi, ada yang sangat baik, namun sebagian cukup signifikan belum menguasai konsep penting seperti ruang sampel dan peluang kejadian menjemuk. Penelitian ini juga memberikan manfaat, yaitu dapat menjadi dasar perguruan tinggi untuk merancang program penguatan materi probabilitas pada awal perkuliahan atau mengartikulasi agar mahasiswa lebih siap menghadapi materi statistik dan matematika lanjut. Jurnal yang kedua eh, ini berjudul Peran Visual Thinking berbasis Compositional Thinking dalam penyelesaian masalah statistik dan probabilitas, ditulis oleh Rusmini dan Muhammad Rizku Mazali pada tahun 2024. Jurnal ini ditulis karena siswa sering kesulitan menyelesaikan soal probabilitas karena kurangnya kemampuan berpikir visual dan logika algoritmik. Kurikulum konvensional belum sebenarnya mendukung pengembangan cara berpikir tersebut. Adapun inovasi jurnal ini adalah menggabungkan visual thinking dan computational thinking dalam konteks pembelajaran probabilitas. Yang kedua, menawarkan pendekatan yang belum digunakan di kelas matematika, yaitu memvisualisasikan konsep probabilitas dengan bantuan strategi berpikir komposional. Hasil dari penelitian jurnal ini adalah pembelajaran untuk menghasilkan visual thinking, model Vera, dan berbasis computational thinking, baik belajar secara daring maupun luring, sangat signifikan dalam meningkatkan kemampuan pemecahan masalah statistik dan probabilitas mahasiswa, serta sangat efisien dilakukan pada saat di kelas atau sebagai motivasi pada waktu belum dimulai pembelajaran. Jurnal yang ketiga ini berjudul Analisis Berpikir Probabilistik dalam menyelesaikan soal HIUTS ditinjau dari kemampuan numerisasi, ditulis oleh Avita Nurmala dan Nining Setianingsih pada tahun 2003. Jurnal ini ditulis karena kemampuan berpikir probabilitas siswa dalam menyelesaikan soal HIUTS belum optimal, terutama bagi yang memiliki kemampuan numerisasi rendah. Ini menjadi tantangan dalam pengembangan pembelajaran berbasis kompetisi. Adapun inovasi dari jurnal ini adalah menganalisis hubungan antara kemampuan numerisasi dan kemampuan berpikir probabilistik dalam menyelesaikan soal HIUTS.
Menggunakan pendekatan kombinasi antara pengekaran numerisasi dan keterampilan berpikir yang tinggi untuk mengkaji performa siswa secara holistik. Hasil dari penilaian jurnal ini adalah dari hasil data di atas, kemampuan berpikir probabilistik siswa kelas 11 di SMK Muhammadiyah 3 Surakarta dalam menyelesaikan soal HRS masih belum maksimal. Siswa dengan kemampuan numerasi rendah dan numerasi sedang memiliki kemampuan berpikir probabilistik pada level 1 yaitu subjektif, dan pada level ini siswa dapat menuliskan informasi seputar dan permasalahannya diketahui dan ditanya. Sedangkan siswa dengan numerasi tinggi memiliki kemampuan berpikir probabilistik pada level 2 yaitu transisi. Penelitian ini juga memberikan manfaat yaitu temuan untuk menekankan pentingnya pengembangan kemampuan numerisasi sebagai fondasi untuk meningkatkan keterampilan berpikir probabilistik sehingga dapat membantu guru merancang strategi pembelajaran yang tepat sasaran. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.